Gempa bumi susulan magnitudo 5,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pengungsi panik berlarian keluar tenda. Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi, pantai barat Laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang gempa bumi tektonik. Sejumlah pengungsi Gelora Samador Maumere lari keluar dari tenda. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di darat 36 km timur Laut Ruteng dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Guncangan susulan yang berulang memicu kepanikan dan membuat warga enggan kembali ke rumah. Namun masyarakat dihimbau tetap tenang saat terjadi gempa susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Keramat Sawah, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat, sejumlah rumah permanen dan semi permanen ludes terbakar. Sementara sejumlah warga berupaya membantu petugas damkar melakukan pemadaman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api muncul akibat korsleting listrik. Sedikitnya 23 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk dan naik ke atas truk trailer yang melintas di depan kantor DPRD Situbondo, Jawa Timur. Aksi ini sempat membuat arus lalu lintas macet sebelum petugas gabungan berhasil menurunkannya. Pria ini tiba-tiba menghentikan truk trailer yang melintas di jalan raya di depan kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, lalu naik ke atas kendaraan. Aksi nekat tersebut membuat arus lalu lintas macet hingga petugas gabungan berupaya mengevakuasinya. Seorang petugas bahkan harus naik ke atas truk untuk membujuknya. Setelah 5 menit berlalu, petugas berhasil menurunkannya. Namun saat akan dimasukkan ke mobil Satpol PP, pria tersebut kembali memberontak. Dengan pengamanan bersama, petugas akhirnya berhasil membawanya ke RSUD Dr. Abdur Rahim Situbondo. Menurut petugas, pria tersebut merupakan warga Magetan, Jawa Timur dan sebelumnya sempat mengamuk di sejumlah lokasi serta melarikan diri saat proses pendataan dinas sosial. Kemudian salah satu juga di Jalan Mawar itu ngamuk, kemudian diamankan oleh teman-teman kami yang ada di lapangan. Selanjutnya kita kirim ke dinas sosial agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bila mana memang dia sakit, bisa ditindaklanjuti ke rumah sakit atau di puskesmas Melandingan. Setelah menjalani penanganan medis, pria tersebut rencananya akan dikembalikan ke Dinas Sosial Magetan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan
atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 prajurit TNI mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa setelah berani menurunkan bendera bulan bintang dan mengibarkan kembali bendera merah putih di Banda Aceh. TNI menyebut keduanya menunjukkan sikap patriotisme dan menjalankan tugas melebihi kewajibannya. Pasca terjadinya kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh atau HDA ke-21, 2 prajurit Kodam Iskandar Muda yaitu Serda Irfan Farhan dan Prada Doni Pinto Harahap mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Irfan naik pangkat menjadi Sersan 1, sementara Doni menjadi Prajurit 1. Penghargaan diberikan dalam upacara di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Penghargaan diberikan berupa kenaikan pangkat luar biasa operasi militer Selebrang kepada prajurit yang dinilai melaksanakan tugas melebihi panggilan tugas pokok. Kita tahu pasca insiden tanggal 15 Agustus 2026 di Banda Aceh terjadi pengibaran bendera bulan bintang. Pada saat itu prajurit kita dengan penuh keberanian menurunkan bendera bulan bintang tersebut dan diganti dengan bendera merah putih. Aksi keduanya terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh 15 Agustus 2026 lalu. Mereka memanjat tiang untuk menurunkan bendera bulan bintang dan kemudian mengibarkan kembali bendera merah putih. TNI menilai tindakan tersebut menunjukkan keberanian dan jiwa patriotisme. TNI juga menegaskan kondisi Banda Aceh saat ini sudah kondusif. Selain itu, masyarakat diimbau agar tidak mudah menyebarkan informasi simpang siur, sekaligus menegaskan Aceh merupakan bagian dari NKRI. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa bumi susulan magnitudo 5,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pengungsi panik berlarian keluar tenda. Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi, pantai barat Laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang gempa bumi tektonik. Sejumlah pengungsi Gelora Samador Maumere lari keluar dari tenda. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di darat 36 km timur Laut Ruteng dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Guncangan susulan yang berulang memicu kepanikan dan membuat warga enggan kembali ke rumah. Namun masyarakat dihimbau tetap tenang saat terjadi gempa susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.
Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT. Salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB atau Jawa Timur. Kita ingin memastikan bahwa pasokan barang-barang NTT berjalan dengan baik dan kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Kejaksaan Agung kembali memeriksa 2 saksi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Sementara PT Toba Pulp Lestari menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung. Kejaksaan Agung kembali memeriksa 2 saksi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari. Kedua saksi yang diperiksa merupakan auditor dan pegawai negeri sipil. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah memeriksa 5 saksi dan menetapkan 2 pegawai pajak sebagai tersangka. Sementara peran pihak swasta dalam dugaan manipulasi nilai transaksi dan kewajiban pajak masih didalami penyidik. Memang kemarin ada pemeriksaan terkait beberapa saksi, diantaranya dari pihak perbankan dan swasta. Dalam hal ini, dalam rangka mendalami proses tentang beberapa transaksi-transaksi itu aja. Ya. Dan hari ini pemeriksaan ada 2 tersangka, DR dan NH, juga 4 saksi dari swasta. Dia lebih kepada pendalaman dari keterangan tersebut, termasuk juga beberapa beberapa hal yang perlu didalami dari dokumen-dokumen yang didapatkan oleh tim penyidik. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, mendesak Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan, termasuk menelusuri pemilik dan pihak yang menentukan strategi perpajakan PT Toba Pulp Lestari. Menurut saya, ya, tidak boleh mandek hanya di petugas pajak saja. Karena ya namanya pajak, yang membayar pajak, yang menerima pajak, ya itu semua saling keterkaitan. Karena itu ya petugas pajak karena punya kewenangan, dia menyalahgunakan kewenangan. Tapi intisarinya adalah pemilik perusahaan, mengapa petugas pajak sampai penyalahgunaan kewenangan? Pasti ada unsur yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, seyogyanya yang diperiksa, pihak perusahaan juga diperiksa, terutama pemilik ya, karena berkaitan dengan jumlah pajak yang cukup besar. Sementara itu, PT Toba Pulp buka suara atas kasus ini. Melalui korporat sekretari perusahaan, PT Toba Pulp Lestari mengaku menghormati proses hukum oleh Kejaksaan Agung dan akan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Liputan iNews melaporkan. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen kursus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuma saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjadi sidang pokok perkara ijazah Jokowi. Hal ini setelah Mahkamah Agung menertibkan aturan baru bahwa pra-peradilan yang diajukan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa akan segera kembali menjadi sidang pokok perkara fitnah ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini setelah Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2026 tertanggal 18 Agustus 2026 tentang pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Dalam ketentuan butir B, MA
menyebut pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Mahkamah Agung juga mengatur terkait permohonan pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan pra-peradilan tidak dapat diterima. Dengan adanya aturan baru ini, maka Dr. Tifa akan segera kembali menjalani sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah di PN Jakarta Timur, meski dengan mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Tim Liputan Ainus melaporkan.